ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu ini di masjid yang kita cintai setelah menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat maghrib berjamaah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima segala amal saleh kita, mengangkat derajat kita dan memasukkan kita semua ke dalam surga firdausnya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Ashrah yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ah wa mata'ahu bisihha wal afiyah. Kita malam hari ini akan membahas bab yang keempat. Ini kan beliau menuliskan ada 10 bab, yang dimana bab-bab ini adalah merupakan adab-adab yang biasa kita lakukan idealnya, yang memang kita berinteraksi dengannya. Nah, seharusnya kita berpegang teguh dengan adab-adab yang mulia ini. Kita lihat di adab yang pertama sudah kita bahas tentang masalah adab salam. Nek ketemu dengan orang muslim itu disunnahkan, dianjurkan untuk apa? Memberi salam. Ini yang pertama, dan adabnya itu yang dimana orang yang memberikan salam ini hukumnya sunnah, yang diberikan salam hukumnya wajib untuk menjawab. Kapan? Kalau dimaksudkan dengan hal tersebut, artinya orang yang diberikan salam itu ya orang-orang tertentu. Tapi kalau di halayak umum, maka ini ya hukumnya di sini bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Artinya enggak semuanya harus jawab. Kalau ada salah satu yang jawab saja sudah dianggap cukup. Karena ini tidak dimaksudkan orang tertentu, karena umum hukumnya. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang adab apa? Adab minta izin. Masuk ke rumah orang itu jangan nyelonong aja, tapi harus minta izin, diawali dengan salam, ketuk pintu, kemudian ambil posisi yang kira-kira tidak melihat aurat dalam rumah. Karena dalam rumah itu kan aurat. Barangkali ada putrinya siweran atau ibunya nggak pakai jilbab, ya kita jauhkan pandangan kita ketika dibukakan pintu itu, sekiranya kita nggak melihat di dalamnya, maka ambil posisi yang kira-kira ya membuat nyaman orang yang di rumah. Itu kalau dipersilakan untuk masuk, alhamdulillah. Kalau disuruh pulang, gimana sikapnya? Ya Bu, pulang dengan berlapang dada, tanpa ada rasa nggak enak, tanpa ada rasa dendam dan sebagainya, karena memang Allah yang nyuruh kita. Wa idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau kamu disuruh pulang ketika bertamu, artinya yang punya rumah lagi nggak siap, lagi sibuk, lagi nggak enak, di rumah keadaannya itu tidak memungkinkan, ya sudah pulanglah. Yang dimana itu lebih baik.
ya, lebih utama, lebih menyucikan diri kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita bahas adalah tentang bab makan dan minum. Adab makan dan minum. Kalau kita mau makan, mau minum, kita awali dengan apa? Baca bismillah. Ya, kemudian nek makan minum itu makan yang terdekat dari posisi kita. Ya, jangan comot-comot sana sini. Kapan? Ketika kondisi makanannya itu sama saja. Nah, ini berkaitan dengan makanan yang memang sekiranya itu kita makan bersama. Kalau artinya kalau makanannya itu berbeda, lauk pauknya atau bahkan nasinya, di sini ada nasi putih, ada nasi goreng, ada nasi kuning, ada nasi hijau, bahkan mungkin ada itu di beberapa tempat nasinya warnanya hijau, itu masih jeruk nipis apa gitu lah. Ya, kemudian ketika kita makan, ya kita makan dengan diawali bismillah, kita makan dengan yang terdekat, kemudian makannya menggunakan apa? Tangan kanan. Baik menggunakan tangan kanan dengan jari jemari kita maupun dengan alat sendok, garpu, ya. Ketika ngambil, memasukkan makanan ke dalam mulut itu menggunakan tangan kanan. Minum pun sama. Nah, sekarang kita bahas tentang adab yang keempat, yaitu tentang adab berbicara. Ada nggak di sini yang puasa untuk ngomong? Ya, nggak ngomong seharian. Ya, insya Allah semuanya itu pasti ngomong. Ya, pasti berbicara. Nah, ternyata ngomong berbicara ini juga ada adabnya, nggak sembarangan. Seringkali kita dapati orang itu nggak memperhatikan adab-adab berbicara, yang akhirnya menjadikan apa? Lawan bicaranya itu sakit hati. Lawan bicaranya itu dongkol sama kita, jengkel. Kenapa? Karena kita nggak memperhatikan adabnya. Kalau kita memperhatikan adab ketika berbicara, kita lakukan dengan baik, ya, kita perhatikan adab-adab yang ada, pasti kita akan hati-hati sekali sebelum bicara. Akan kita filter, dan ketika kita mengkondisikan diri untuk memperhatikan orang yang sedang bicara dengan kita, ini akan menjadikan orang lebih senang dengan kita. Kita lihat apa yang dikatakan oleh beliau, waffaqahullah. Qala al-musannif waffaqahullah, kata sang penulis, beliau mengatakan ar-rabi'u takallam bi tayyibil qawli fi khairin wakhfid sawtaka mutamahhilan fi hadithika wa ansit liman kallamaka muqbilan alaih wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yadayil akbari bil kalami. Adab yang keempat, kata beliau, takallam bi tayyibil qaul fi khairin. Berkatalah dengan perkataan yang baik, ya, fi khair, dalam keadaan yang baik, dalam sesuatu yang baik. Kita pilih kata-kata yang baik. Ya, jangan sampai apa yang kita sampaikan ini bermasalah. Wakhfid sautaka mutamahhilan fi hadithika. Kemudian kata beliau, rendahkan suara kita, jangan teriak-teriak, jangan bengak-bengok, ya. Jangan diangkat suaranya. Mutamahhilan fi hadithika. Nek ngomong jangan cepat-cepat. Suaranya lirih, yo bukan pelan banget ya, lirih, ya sedenganlah. Jangan teriak-teriak terlalu, ya kalau pembicaranya rahasia oke lah, tapi kalau bicara biasa ya biasa aja, ngalir gitu. Artinya jangan teriak-teriak, kemudian nek ngomong itu pelan, ya. Jangan cepat-cepat. Ya, jenengan kalau nyetel video itu kan ada yang dipercepat, bisa sekali, bisa 2 kali, ya, bisa lebih dari itu. Itu kan cepet ngomongnya, nggak jelas ngomong apa, kita nggak paham apa yang dibicarakan. Wa ansit liman kallamaka. Kemudian dengarkan, perhatikan, bukan hanya sekedar dengerin. Perhatikan orang yang bicara dengan kita. Ya, memperhatikan apa yang dibicarakan. Orang yang ngajak ngobrol dengan kita, perhatikan. Ya, muqbilan alaih, dengan keadaan kita yang
itu ketika diajak bicara itu mendengarkan dengan seksama, yang memperhatikan dengan baik, wajahnya menghadap kepadanya, kepada lawan bicara. Ini ngomong malah melengos nganang ini tidak memperhatikan, itu kan nggak nyaman. Kemudian wala tuqati'hu, dan jangan potong pembicaraan. Ya, kemudian wala tataqaddam baina yadayil akbar bil kalam. Jangan mendahulukan diri, ya, jangan mendahulukan diri dari orang yang lebih pantas untuk berbicara, baik dari sisi keilmuan ataupun dari sisi kedudukan ataupun dari sisi karena dia itu memiliki umur yang lebih. Nah, kita bahas ini, ya, terkait dengan apa yang beliau katakan di bab ini tentang adab berbicara. Dalam hal ini ada 7 pembahasan yang beliau bahas dalam bab ini atau adab ini. Yang keempat dari adab yang 10, ini masalah yang pertama kata beliau, takallam bi thayyibil qawli fi khairin. Kita nek bicara itu pilih kata-kata yang baik. At-thayyib minal qaul. Jadi perkataan yang tidak ada kemudaratan di dalamnya, atau perkataan yang tidak menyakiti, atau perkataan yang di dalamnya tidak ada dosa dan kemaksiatan. Kita pilih dengan baik. Diksinya baik, kemudian isinya juga baik, apa yang dibahas juga baik. Ya. Yang dibahas ternyata masalah menggunjing orang. Yang dibahas ternyata lagi yang ngomongin orang, lagi menggibah orang lain, atau perkataan-perkataan yang di dalamnya itu ada mengadu domba, gitu. Si Pak Fulan, Pak Ahmad ngomongin kamu itu kejelekanmu dan sebagainya. Ini kan ngadu domba. Yang awalnya persahabatan di antara mereka berdua itu aman-aman aja, gara-gara omongan kita akhirnya terpecik tuh. Ya, akhirnya terbakar dia emosinya. Di sini akhirnya menjadikan hubungannya itu rusak, bahaya. Tinggalkan yang seperti ini, maksud yang buruk. Baik itu perkataannya juga kita pilih perkataan-perkataan yang baik. Ya, perkataan-perkataan yang mulia. Jangan sampai omongan yang kita bicarakan ini, ya, dengan bahasa-bahasa yang kotor. Kita lihat, Masya Allah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya Pak. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang masalah hubungan suami istri, itu nggak pakai bahasa jama'a yujami'u. Apa jama'a yujami'u? Jama'a yujami'u itu bersetubuh. Jama'a yujami'u. Nggak pakai kata itu. Ya, dalam hadits juga disampaikan itu dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan mubasyarah, mulamasa, ya, mumasa, itu cuma nyentuh, bahasanya nyentuh. Nyentuh di sini dengan bahasa yang santun, kan, nyentuh, tapi maksudnya ke sana. Ya, maksudnya adalah ke sana. Tapi dengan bahasa-bahasa yang dimana bahasa ini tidak langsung, gitu loh. Ya, tidak langsung. Intinya di sini, apalagi kalau bahasa-bahasa yang kita pakai dengan bahasa-bahasa yang kotor, ya, apa namanya, misalnya hewan-hewan yang ada dalam perkataan kita, ini nggak enak. Di bawah itu hewan berkaki 4. Ya, sampai ada perkataan seperti itu, ya, dasar kamu, ya, monyet lah, anjing lah, dan sebagainya. Ini kan nggak enak, gitu loh. Ngapain ngobrol-ngobrol kayak gitu? Apalagi seringkali antar teman, gitu ya, karena teman sohib itu ya kadang meremehkan, dikasih gelar-gelar yang kurang pas, kurang baik. Belum tentu dianya nyaman, belum tentu dianya itu ridho dengan hal tersebut. Ya, ini kita hindari. Jadi perkataan-perkataan yang baik, ya, di dalamnya itu secara syar'i, ya memang itu baik, atau secara uruf kita, kebiasaan kita, itu perkataan itu baik apa enggak, ya, baik atau enggak. Ada perkataan-perkataan yang mungkin di orang Jawa itu kurang pas, di orang Sunda kurang pas, kurang ini, kurang sopan, ya tinggalin. Jangan sampai kita keluarkan kata-kata tersebut. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan berkaitan dengan masalah
berbicara ini, ngomong, kita harus filter. Kalau enggak udah diam aja. Apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang dia itu beriman pada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, maka katakanlah yang baik. Kalau perkataan itu buruk, ya, baik itu dari perkataannya itu sendiri sudah buruk, atau dampak yang akan didapatkan itu buruk, ya lebih baik apa? Auliyasmut, kalau tidak diam. Ya, itu pilihannya. Kalau memang apa yang akan kita sampaikan itu baik, membawakan kemaslahatan, ngomong, bicara. Kalau enggak, lebih baik diam. Makanya ada peribahasa di kita itu apa? Diam itu emas, gitu toh. Diam itu emas. Lebih baik diam daripada bicara. Ya, daripada bicara, makanya dikatakan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, kata pepatah Arab. Siapa yang dia itu banyak ngomong, dia akan banyak tergelincir dalam kesalahan. Ya gara-gara omongannya. Kalau dia diam, salahnya di mana? Diem kok. Tapi kalau banyak ngomong ngoceh terus dia segala apa dikomentari, diomong. Ya omongan di sini bukan hanya sekedar apa? Dengan lisan. Kalau sekarang banyak itu dengan jari jempol, 2 jempol kita aja bisa ngomong gitu. Dengan komentar-komentar kita. Nah, itu juga harus kita filter. Harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita berbicara dengan hal-hal yang tidak baik, baik secara syar'i maupun secara uruf. Kalau memang apa yang akan kita sampaikan itu buruk, kata-katanya jelek, ya, nggak pantas, dah lebih baik diam. Lebih baik diam. Dan itu lebih utama. Ya, lebih utama. Karena itu akan menjaga diri kita, kehormatan kita juga. Banyak orang yang gara-gara lisannya ini akhirnya nyesel. Ya, gara-gara lisannya itu nggak dijaga, akhirnya dia nyesel. Nyeselnya nyesel sendiri. Suami pada istri, istri pada suami, ya pada anaknya. Gara-gara omongannya dia, padahal kalau 1 menit atau 1 detik itu dia itu diem aja, bersikap untuk diem aja, itu akan membawa kebaikan yang banyak. Tapi gara-gara dia itu emosi, gara-gara dia itu meluapkan emosinya, nggak tahan, nggak sabar, terus kamu saya cerai detik itu. Udah, apa yang akibatnya? Ya sudah, secara syar'i mau dia marah, mau dia lagi nggak marah, nek ngomong cerai ya cerai secara syar'i kan gitu. Nah, makanya hati-hati gitu dalam omongan. Yang akhirnya setelah itu pun akan nyesel. Aduh ya Allah, coba tadi saya diam. Sebentar aja saya diam. Atau saya keluar rumah, pergi aja. Daripada saya emosi di rumah misalnya. Nah, intinya di sini banyak orang yang nyesel gara-gara apa? Lisannya itu nggak dijaga. Maka kaidahnya di sini, kalau memang apa yang akan kita sampaikan baik, ngomong, silakan bicara. Kalau nggak baik, ya sudah, diam aja. Itu lebih baik. Itu lebih utama. Baik. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kata beliau, waqfid sautaka. Ya, waqfid sautaka. Nah, ketika bicara, suaranya pelanin. Nggak usah diangkat-angkat. Nggak usah teriak-teriak. Ya, nggak usah teriak-teriak. Kecuali kalau memang di tempatnya, gitu ya. Saya punya teman itu, Masya Allah. Ngomong itu teriak-teriak terus. Ternyata setelah dikrosek, beliau itu memang tinggalnya itu di depan pinggir jalan persis, jalan besar. Jalan besar, ya, yang itu isinya apa? Truk lewat, truk damlah, inilah, itulah. Jadi kenceng, dan dia itu kerjaannya apa nyuci motor kayak gitu di pinggir jalan. Jadi nek ngomong udah ya harus bengak-bengok, harus kenceng terus. Nah, qadarullah nek lagi di majelis, lagi di sama teman-teman, ngomongnya kenceng ke bawah gitu loh. Ya ke bawah dengan keadaan dia di rumah gitu. Tapi ala kulli hal, intinya sebenarnya harusnya kita ketika bicara ya disesuaikan keadaannya. Lebih utama ya dengan pelan, suara lirik, kan lebih utama, lebih enak. Soalnya orang kalau ngangkat suaranya ya
kemudian uratnya sampai kelihatan gitu kan, itu juga capek juga, cepet capeknya. Makanya orang yang, ya saya punya teman itu kalau murojaah Al-Quran itu cuma umasumi stok, ya itu dapat banyak dia. Beda dengan orang yang murojaah dengan suara yang kencang, itu cepat capek, nanti cepat lelah, banyak minum dan seterusnya. Tapi ala kulli hal intinya ketika kita bicara, ya di sini waqfid sautaka, ya suaranya dipelankan, dilirihkan, apalagi dengan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya kehormatan depan kita. Baik. Masalah yang ketiga, kata beliau, mutamahhilan fi haditsika. Nek ngomong itu pelan, ya diatur nafasnya, jangan nek ngomong dilarai, nih bahasa saya dilarai itu pret gitu loh. Ya setengah jam itu satu kali nafas, satu nafas, aduh, ya repot toh, tahan nafasnya, pelan-pelan, satu kata, dua kata, tiga kata, ya jangan digereti, jangan dibablasin terus. Ya 5 menit ngoceh terus, nggak ada lerengnya, nggak ada nafasnya, nggak ada berhentinya. Ya orang mau dengerin kayak gitu, nggak tahu apa yang diomongkan kayak gitu. Makanya kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara, kata beliau, kana kalamuhu faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu faslan. Fasl itu maksudnya wadih, jelas banget. Jelas. Kenapa? Karena beliau ngomong itu pelan. Pelan. Ya. Gua cepet-cepet gitu loh. Enggak ekspres. Yafhamuhu kullu man sami'ahu. Semua yang dengar omongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paham apa yang beliau omongkan. Ya baik yang dekat maupun yang jauh, yang tua maupun yang muda atau yang anak-anak. Tahu, paham. Oh itu. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kana idza takallama a'adaha thalathan hatta tufham anhu. Hatta tufhama anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara itu mengulangi omongannya itu 3 kali. Diulang lagi. Diulang lagi. Apa tadi? Diulang gitu. Diulang-ulang kayak gitu kira-kira gimana? Ya pasti akan apa? Akan dipahami. Hatta yufhama anhu, hatta tufhama anhu, sehingga omongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipahami. Ya, sana belum paham nih, sini belum paham, sini paham. Ya, kemudian diulang. Diulang lagi. Sampai 3 kali sehingga semua yang hadir di majelis yang mendengarkan pembicaraan beliau, ya paham apa yang beliau sampaikan. Diulang kok. Ya diulang-ulang apa yang beliau sampaikan. Makanya di sini ketika bicara, ya pelan, ya kemudian ngomong 1 kata, 2 kata, 3 kata, ini kan diatur. Jangan dilarai gitu ya. Nanti malah nggak dipahami, nggak jelas apa yang ingin disampaikan. Nah ini tentunya tujuannya apa? Ada tujuannya. Tujuannya diantaranya adalah biar kita ngomongnya juga enak gitu. Kita ngomongnya enak, kemudian lawan bicara kita juga paham apa yang kita sampaikan. Ya, dipahami dengan baik. Karena apa? Karena kita ngomongnya pelan. Kemudian masalah yang keempat, wa ansid liman kallamaka, kata beliau. Wa ansid liman kallamaka. Kemudian perhatikan, dengarkan dengan seksama terhadap lawan bicaramu. Siapa yang berbicara denganmu? Ya, kita harus perhatikan dengan baik. Ya, baik secara zahir kita maupun batin kita. Zahir kita menampakkan perhatian kita melihat tatap matanya, tatap wajahnya, telinga kita dengar ya, diinikan ke pembicaraannya. Kemudian hati kita memahami dengan apa yang disampaikan. Nah, kalau kayak gini akan enak gitu ketika bicara. Ya coba aja. Kalau jenengan ngomong tapi saya itu sambil HP-an, saya itu sambil ngomong dengan orang lain, ya sini ngomong, kira-kira gimana perasaannya? Wah ini nggak perhatiin ini, nggak tekno. Ya, sini ngomong, sana ngomong. Ya makanya apalagi nek rapat itu jangan bikin forum di dalam forum, katanya gitu ya.
Kenapa? Karena di sini lagi ngomong, lagi rapat, sana ngomong sendiri, sana ngobrol sendiri. Ya sini nggak memperhatikan, sini main HP sendiri. Apalagi nih lagi khutbah Jumat itu, saya sering banget ya Allah. Apalagi nih di kalangan mahasiswa itu, ya, ini di daerah atas itu, daerah Undip dan sebagainya itu area situ. Kalau saya lagi khutbah itu, sering kali, ya Allah pengennya nggak usah tak omongin itu lagi gitu loh, menyampaikan apa? Kalau lagi khotib itu naik mimbar, ya sudah diam, nggak usah mainan HP. Gadgetnya itu yuk masih gadgetan, dan bukan hanya medsos ya, kadang ngegame gitu, ketahuan kok. Ya Allah ya Robbi, di masjid gitu loh, lagi khutbah gitu loh. Iya, duduknya itu nggak di depan saya, pasti belakang-belakang. Jadi orang-orang yang di belakang itu yo, mohon maaf itu kadang ya itu tersuudon gitu. Karena sering kali yang di belakang kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak di sini ya. Saya lagi nggak ngomong di sini, maksudnya yang di sana. Sering kali seperti itu. Bahkan ada pernah sekali itu saya dapati di depan mata saya, depan persis itu. Saya naik mimbar, ini depan saya itu mainan HP kayak gini. Ya Allah, saya khutbah. Ini orang kapan ngelihat saya lagi, tak perhatiin, tak liatin terus ya. Ternyata akhirnya ngelihat ke saya, oh langsung dia tumpetin langsung. Karena tahu oh nggak boleh gitu. Habis itu kayaknya nggak pernah lagi, maksudnya nggak pernah hadir di majelis saya. Pas khutbah Jumat itu nggak pernah kelihatan lagi. Iya, takut konangan gitu ya. Iya, itu pernah, soalnya 2 kali dia itu tak liatin, itu pas di soft kedua tak liatin, oh masih kayak gitu. Besoknya khutbah Jumat di depan saya persis, tak liatin, terus tak tungguin. Yo mau ngomong pakai mic yo nggak enak dan seterusnya ya, tak ini kan dah. Kadang sebelum khutbah itu nggak tak siapkan itu omongan itu, maksudnya mau menyampaikan, tapi yo nggak tega. Lihat banyak orang yang gadgetan sebagainya, akhirnya tak sampaikan itu dulu sebelum menyampaikan materi khutbah. Nah, kan memang itu jelas ya, seringkali diingatkan, sudah tahu, cuman apa? Ya gitu, padahal masalah ngomong, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut. Ini hadisnya masyhur sahih. Semua kaum muslimin tahu kalau khatib itu naik mimbar itu ya, khutbah ya, kemudian kamu ngomong ke temenmu, ansit itu apa? Dengarkan dengan baik, perhatikan. Bukan cuma dengerin. Dengerin Pak, dengerin, jenengan tuh denger ya, sambil merem itu denger Pak. Ya, denger, sekedar denger gitu loh. Tapi kalau tanya Ustadz ngomong apa? Bu, orang ngerti? Denger nggak? Denger. Paham nggak? Cuma denger gitu loh. Denger dengan memperhatikan kan beda. Kalau memperhatikan itu mendengarkan dengan seksama. Ketika ditanya tahu materinya. Tapi kalau sekedar denger kajian nggak? Denger. Jadi kalau tanya itu jangan, kamu mendengarkan kajian nggak? Pengajian. Jangan pertanyaan itu. Ya kamu memperhatikan dengan baik nggak kajiannya? Apa isinya? Nah itu baru. Hanya saya itu beberapa bulan itu saya dapati ada mahasiswa Undip itu seringkali datang ke tempat kajian minta tanda tangan. Ternyata dikasih tugas sama guru, sama dosen dosen agamanya itu, untuk mendengarkan kajian, bikin resum gitu loh. Ya tanda tangan Ustadz, kenapa? Tugas. Oh iya. Ya, soalnya kalau sekarang itu nggak pakai tulisan tangan, gampang, tolong bikinkan resum dari YouTube ini. Langsung keluar itu. Baik. Ya, jadi ketika diajak bicara, kita perhatikan lawan bicara kita dengan baik, ya. Kita dengarkan dengan baik. Bukan hanya sekedar dengar ya. Kalau dengar itu ya dengar, semuanya dengar. Cuman perhatikan dengan baik apa yang disampaikan sehingga kita paham apa yang disampaikan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya berbicara tentang Al-Qur'an, apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 24? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ternyata dibedakan tuh. Kalau Al-Qur'an dibacakan, fastami'u. Fastami'u itu apa? Dengarkan. Wa ansitu. Lo ansitu apa? Ya, ternyata dibedakan. Istama'a yastami'u ini, telinganya kita itu mendengarkan nih. Kita kasih telinga kita, bin dengar apa yang dibaca. Wa ansitu apa? Ansitu itu maknanya lebih dalam. Ya,
lebih dalam dari cuma sekedar dengar. Kita dengar, tapi bisa jadi apa yang kita dengar nggak paham. Berarti hanya sekedar dengar aja, istima'. Atau bahkan sami'a doang. Istima' masih mending gitu. Ya. Ansit itu maknanya lebih dalam lagi. Kita perhatikan, ya, mendengarkan dengan seksama, dengan baik, kita memahami apa yang disampaikan. Itu ansit. Makanya dalam hadis yang tadi tentang hari Jumat itu, ya, ketika khotib naik kan ansit, bukan cuma isma' gitu loh, dengerin. Bukan cuma dengerin, tapi dengarkan dengan seksama, dengan baik, fokus kepadanya, ya, pahami dengan apa yang disampaikan. Nah, ya, dan jangan bicara dengan yang lain. Kalau bicara dengan yang lain berarti enggak ansit itu namanya, enggak insot namanya. Nah, kalau insot, dia dengarkan dengan baik, dia fokus, dia pahami, ya, enggak bicara, enggak disibukkan dengan yang lain, enggak bicara dengan yang lain, apalagi dengan gadgetnya, apalagi pas khutbah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Faqad laghat, berarti sudah melakukan lagu. Lagu itu apa? Hal yang sia-sia. Sia-sia maksudnya gimana? Enggak dapat pahala. Ya, jadi dia itu hadir di sholat Jumat hanya gugur kewajiban, pahala nggak dapat apa nggak eman-eman. Ya, gugur kewajiban tok, tapi nggak dapat pahala. Nah, jadi adab di sini ketika diajak bicara, kita harus dengarkan dengan seksama lawan bicara kita. Dengarkan, oh gitu, apa iya, bener, masya Allah. Nah, kan seneng orang diajak bicara nih gituin ya, daripada kita sono bicara sini gadgetan, sini bicara, aduh ya Allah, ya Allah. Apalagi sama orang tua. Makanya kata beliau di masalah yang kelima, muqbilan alaih. Ya, ketika lawan bicara kita sedang ngobrol dengan kita, kita hadapkan diri kita, ya, tubuh kita kepadanya. Memperhatikan. Ya, bukan hanya sekedar telinganya aja dipasang, tapi ini badannya. Kita, orangnya itu. Ya, dengerin, oh gitu ya, masya Allah, masya Allah. Oh iya. Nah, kan orang senang itu ketika diajak bicara, kita itu memperhatikannya, wajah kita menatap wajahnya, menatap matanya, ya. Kemudian apalagi kalau kita hatinya juga, ya, membersamai, memahami dengan apa yang dia sampaikan. Nah, ini apalagi sama orang tua ya. Banyak anak-anak muda sekarang, anak-anak sekarang ini diajak, apalagi HP-an ini, gadget, ya Allah, ini fitnah besar ini. Ya, sama orang tuanya itu ngomong, dianya apa? Sibuk dengan HP-nya. Ya, nak, tolong beliin, ya nanti entar, ya, apalagi lagi ngobrol, ya, lebih mengutamakan apa yang ada di HP-nya, dari medsosnya dan sebagainya, padahal orang tuanya lagi ngajak bicara. Gimana kamu tadi di sekolahan? Ya, aman-aman aja sih, Mi. Gak ada apa-apa. Nah, PR-mu udah dikerjain belum? Ya nanti aja lah, Mila, jam 8 lah habis ini. Ya, sambil gini gimana? Jenengan gimana hatinya kalau kayak gitu? Hah? Gak apa-apa? Anaknya kayak gitu? Dibiarin? Jangan dibiarin. Ya, masa kasihan. Ini kan tanggung jawab jenengan. Ya, tanggung jawabnya orang tua untuk mendidik anak. Kalau anaknya seperti itu, sampaikan. Tadi di pengajian disampaikan, nah, kamu itu kalau diajak bicara, apalagi orang tua, yo harus dengarkan dengan baik, dengan sesama, tinggalkan tuh HP, gadgetnya tinggalin. Oh ya, Mi, gimana, Mi? Ada apa, Mi? Perlu apa? Ya, ada apa, Bi? Pak? Atau apalah manggilnya ayah atau apa? Ya, disampaikan. Sampaikan, kita didik anak-anak kita. Ya. Udah kayak gitu, gurunya piye tuh ngajarinnya anak diajak bicara sama orang tua kok kayak gitu. Loh, kok gurunya sing disalahke? Di sekolah emang berapa jam? Ya, antara di rumah dengan di sekolah itu banyak di rumah apa di sekolah? Terus anak itu tanggung jawab guru apa tanggung jawab orang tua? Seringkali kita itu nyalakan gurunya, nyalakan sekolahan. Loh, kita andilnya apa? Padahal pendidikan itu kewajiban siapa? Orang tua. Ya, pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Seringkali di pondok kok yuk kayak gitu, pulang-pulang dari pondok bukannya murojaah, HP-an terus. Lho, sampean sing kei HP, sampean sing kei apa kuota. Sing salahke kok malah apa? Pesantrennya. Lho, ya, kita yang memfasilitasi, yang disalahkan orang lain.
Padahal di sana juga udah ngasih tugas, kadang udah diinikan, udah maksimal, di sekolahan udah nggak boleh bawa HP, gadget, dan sebagainya, bahkan disita. Nah, di rumah dikasihkan. Kemudian ketika ngobrol dengan anaknya kayak gitu. Kemudian yang disalahkan siapa? Gurunya, sekolahannya, pesantrennya. Itu anak kita. Ya ketika kita naruh di pesantren, ketika kita sekolahkan, itu kita masih di bawah tanggung jawab kita sebenarnya. Kita sedang ta'awun dalam kebaikan untuk mendidik sang anak. Tapi bukan berarti pendidikan itu lepas dari kita. Justru itu pendidikan yang utama adalah pendidikan orang tua yang punya tanggung jawab besar, gitu ya. Jadi kita sampaikan pada anak kita. Kita sampaikan dengan baik, dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak. Ustaz, dikandani orang tua kok yuk ngeyel loh, Ustaz. Seringkali sama gurunya lebih nurut gitu ya. Iya, ya sampaikan, Pak Guru, Bu Guru, tolong nasihati anak saya. Ya mudah-mudahan bisa diterima. Kadang sama orang tua itu kayak gitu. Ya namanya anak-anak. Ya namanya anak-anak. Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Baik. Kemudian masalah yang keenam, kata beliau, wala tuqati'hu. Nah, kita jangan potong pembicaraan orang yang sedang bicara dengan kita. Jangan potong pembicaraan lawan bicara kita. Sana ngomong, kita udah potong. Sana ngomong, kita udah nyela. Ya nggak enak. Biarkan. Ya jadilah pendengar setia. Yang utama, pendengar setia. Enak. Dengerin dulu apa yang disampaikan. Oh. Apalagi nih sama istri itu pura-pura nggak tahu aja. Jangan bilang, alah kayak gitu saya lebih utama, saya lebih tahu ilmunya. Enggak, sampaikan aja. Biarin istri itu menyampaikan, sudah. Oh gitu. Kita apresiasi. Ya, kita puji dan sebagainya. Kan seneng lawan bicara kita. Intinya yang utamanya itu jangan potong pembicaraan. Ya, jangan dipotong pembicaraan sebelum apa yang ingin disampaikan itu selesai. Biarkan dulu. Selesaikan, udah baru kita masuk, baru kita ngomong, ya kan nyaman. Jadi apa yang disampaikan itu sampai kepada kita, kemudian kita di situ baru menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Jangan malah ya di sini tabrak-tabrakan, sana ngomong gini ngomong, sana ngomong sini ngomong, aduh nggak ada habisnya. Ya akhirnya jadi debat kusir. Baik, ini yang keenam. Kemudian masalah yang ketujuh, kata beliau, jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, wala tataqaddam baina yadayil akbar bil kalam. Jangan jangan mendahului orang yang lebih berhak untuk bicara. Jangan mendahului mereka. Ya, ada orang-orang yang lebih berhak untuk bicara karena kehormatannya, karena dia itu punya keilmuan, karena dia itu punya umur. Ya, kita dahulukan mereka. Ini seringkali terjadi ya pada diri kita, orang-orang yang masih talibul ilmi. Ya, jadi maksud akbar di sini ya, akbar itu yang lebih besar dari sisi apa? Kehormatannya, baik itu karena dia itu punya kedudukan, punya keilmuan, atau dua-duanya misalnya. Ya, misalnya ya di sana Pak Lurah lagi mau menyampaikan, ya biarin Pak Lurah ngomong dulu. Ya karena kedudukannya atau karena keilmuannya seorang ulama yang mau menyampaikan apa yang ingin disampaikan, kita utamakan omongannya mereka, kita lebih mengedepankan omongannya mereka. Atau dari sisi umurnya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ya dalam sabdanya, kabir ya, yang besar dulu, yang lebih tua dulu, dari orang yang lebih mumpuni dalam hal itu diajukan, ya didahulukan untuk berbicara. Nah, dan ini secara syariat memang diutamakan. Kita lihat ya, kerusakan yang ada, apalagi berkaitan dengan masalah agama, itu karena fatwa-fatwa orang-orang yang tidak memiliki ya kafaah ilmiah dalam hal tersebut. Ya, nggak punya ilmu yang cukup, tapi berfatwa, ngomong sakara PDW, ya mengomentari bahkan omongan atau fatwanya para ulama kita. Loh, masa kayak gitu, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit riba, dikit-dikit dosa, dikit-dikit maksiat.
Padahal yang disampaikan itu dalil. Yang disampaikan adalah perkataan ulama-ulama kibar. Ya. Kemudian kita nimpalinya, kita ngomentarinya dengan komentar-komentar yang enggak ada ilmunya sama sekali. Ya. Ini enggak pantas untuk kita lakukan. Apalagi masalah-masalah yang besar, masalah-masalah umat, kemaslahatan. Ya, seringkali kita dapati mereka para ulama itu diam dulu, diam. Diam bukan berarti nggak tahu. Ya, karena memang fitnahnya lagi besar, merebak. Ya. Makanya dikatakan ulama itu mereka itu sudah mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh orang. Ya, sebelum itu terjadi mereka sudah tahu. Tapi kalau kita rata-rata itu akan mengetahui kebenarannya setelah terjadi. Kalau mereka sudah tahu, bukan berarti mereka itu tahu ilmu ghaib ya, bukan. Tapi maksudnya dari dalil-dalil syar'i yang ada, ya kemudian dari sejarah-sejarah yang ada, mereka tahu. Tapi mereka itu lebih melihat kemaslahatan yang ada, sehingga terkadang diam, bersikap lebih diam, lebih hati-hati, dan pembicaranya seringkali lebih umum, ya lebih umum, tidak khusus gitu. Yang jelas ini kalau masalah, apalagi masalah-masalah besar, kita serahkan kepada ulama kita. Ya, jangan kita malah mendahulukan atau mendahului omongan-omongan mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua. Ya, kita dahulukan mereka untuk berbicara. Kalau memang dalam hal-hal yang memang mereka dahulukan untuk bicara. Tapi kalau masalah keilmuannya, ahli ilmu lebih utama untuk berbicara. Ya, jangan kita malah mendahului para ulama kita terkait dengan syariat-syariat Islam. Ya, dengan syariat Islam. Kalau memang itu adalah merupakan, wah, kita nggak mumpuni dalam hal ini, ya sampaikan. Tanyakan kepada Ustadz Fulan, tanyakan kepada Syekh Fulan, tanyakan kepada ulama Fulan. Ya, karena kita nggak punya keilmuannya misalnya. Ya, maka kita serahkan kepada ahli ilmu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian itu tidak mengetahui. Kita nggak tahu tentang masalah agama, masalah satu permasalahan, baik itu masalah sholat, zakat maupun yang lainnya, masalah syariat, ya kita sampaikan. Jangan malah kita berfatwa duluan, ya. Oh, ini kok ternyata menyelisih fatwa fulan, fatwa ulama fulan. Nah, ini malah kemaslahatannya nggak didapatkan. Bahkan kemudorotannya lebih banyak daripada kemaslahatan yang akan didapatkan. Nah, ini beberapa adab, ya, atau beberapa hal masalah berkaitan dengan masalah adab bicara. Ya, adab bicara. Jadi ketika kita berbicara, pilih kata-kata yang baik, ya, dan dipastikan apa yang kita katakan itu membawakan kemaslahatan. Kemudian ketika bicara, pelankan suara kita, lirihkan, nggak usah teriak-teriak. Kemudian ketika bicara juga itu dengan pelan-pelan, ya, berkata, nggak usah cepet-cepet, ya, apalagi menjadikan orang itu nggak paham dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita sebagai orang yang diajak bicara, mendengarkan dengan seksama, memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang yang bicara dengan kita, kemudian kita menghadap padanya, lihat dan tatap mukanya, sehingga dia itu senang ketika diajak bicara. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita jangan potong pembicaraan orang lain, kemudian jangan mendahului orang yang lebih berhak untuk bicara. Mereka lebih utama untuk bicara, ya kita persilakan. Ya, jangan malah kita, saya aja. Nah, Allah Ta'ala alam. Ini aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.